Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari posisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga di luar dari situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kali ini saya akan berusaha untuk mengarah terhadap seseorang. Seseorang ini bisa saja pihak ketiga, seseorang ini bisa saja energi di masa lalu kamu, seseorang ini bisa saja energi yang sedang berkomunikasi terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu dari kartu yang saya ambil nanti. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah akan mengarah terhadap seseorang yang saya katakan tadi, atau memang mengarah terhadap diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah informasi di balik dari kartu yang saya ambil ini akan mengarah terhadap seseorang, baik dari pihak ketiga, energi baru kamu, atau energi di masa lalu kamu, atau memang atau memang mengarah terhadap posisi energi kamu. Kita langsung guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini guys. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebelum saya memberikan informasinya lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Apakah yang saya katakan ini sedang kamu rasakan, atau memang apa yang akan saya katakan ini terhadap diri kamu tidak kamu rasakan. Di sisi lain, sebelum saya mengatakan sesuatu hal tersebut guys, saya mencoba menarik dari posisi energi kamu, baik secara pemikiran dan perasaan. Seakan-akan posisi energi kamu itu benar-benar di dalam situasi yang tidak pada tempatnya.
Nah, kalau saya kembali terhadap pembicaraan saya, apa yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan saya pun ingin bertanya kepada diri kamu. Mau sampai kapan kamu meratapi kesedihan yang sedang kamu terima? Mau sampai kapan diri kamu terus-menerus ingin menjerit? Saya hanya bertanya, kamu yang memahami dan kamu yang mengerti bagaimana situasi kesedihan yang saya pertanyakan tadi. Kenapa saya mengatakan dan ingin bertanya terhadap hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, ada kaitannya terhadap pertanyaan saya. Seseorang yang terus-menerus selalu mengeluarkan air mata, dimana ketika diri dia mengeluarkan air mata tersebut, terkadang membuat dirinya selalu bertanya-tanya, apa tujuan air mata yang saya keluarkan ini? Apa tujuan saya mempertahankan hubungan yang saya bina ini? Saya sudah tidak merasa kenyamanan, saya tidak mendapatkan kebahagiaan, tetapi kenapa diri saya masih mempertahankannya? Sebenarnya guys, diri kamu itu sudah terlalu bosan menghadapi situasi tersebut. Sudah terlalu jenuh untuk menerima situasi tersebut. Kenapa tadi saya mengatakan dan menggunakan kata dia? Kata dia ini saya lemparkan terhadap diri kamu karena memang posisi energi kamu tidak pada tempatnya. Benar-benar tidak pada tempatnya. Nah, kalau saya mengarah terhadap seseorang, yang dimana seseorang ini bisa saja pihak ketiga, ataupun energi baru kamu, ataupun energi di masa lalu kamu, setidaknya seseorang yang saya lihat untuk saat ini benar-benar berada di dalam kata penyesalan. Benar-benar di dalam kata yang sudah menyadari terhadap situasi yang pernah dia perbuat terhadap orang lain di masa lalu. Bukan hanya di masa lalu, mungkin untuk saat ini pun perlakuan itu tetap dia berikan terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri dia. Seseorang ini penuh dengan penyesalan. Seseorang ini penuh dengan kekacauan. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana ketika 9 pedang ini mengarah terhadap satu orang, seakan-akan pedang ini guys selalu mengelilingi diri dia. Seakan-akan pedang ini membuat pemikiran dia benar-benar kacau. Seakan-akan pedang ini selalu menghantui diri dia agar diri dia bisa menyadari setiap perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Nine of Swords. Suatu ketidaktenangan, suatu ketidaknyamanan, suatu ketidakstabilan, suatu ketidakbahagiaan, suatu ketidakmakmuran. Kalau saya mencoba mengaitkan kedua kartu yang saya pegang ini, mungkin posisinya terletak terhadap seseorang. Seseorang sudah menyadari dan seseorang sudah menyesali
terhadap kekacauan yang pernah dia berikan terhadap hubungan yang dia bina di masa lalu. Menyadari terhadap perbuatan yang pernah dia berantakan. Dia yang mengacaukan, dia pula yang menyesali. Ini dia guys, Nine of Swords dengan kartu penyesalan, kesedihan, dan ingin pergi dari kesedihan tersebut. Menyesal dari situasi yang pernah dia lakukan. Mungkin seseorang ini bisa saja saya kategorikan terhadap energi di masa lalu kamu. Energi masa lalu kamu menyesal terhadap perbuatan yang dia berikan terhadap diri kamu. Menyesal mengabaikan kamu, menyesal meninggalkan diri kamu, menyesal memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu pengkhianatan. 10 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana ketika satu pedang saja saya menariknya, mungkin kartu pengkhianatan inilah salah satu faktor ketika diri kamu memiliki suatu energi yang tidak pada tempatnya, guys. Pengkhianatan inilah yang membuat pemikiran kamu hari demi hari, waktu demi waktu, semuanya hanya fokus untuk merenungi pengkhianatan tersebut. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap seseorang yang dimana seseorang tersebut saya kategorikan terhadap energi di masa lalu kamu, menyadari dan menyesali perbuatan yang berupa pengkhianatan, di mana pengkhianatan ini sudah mengakibatkan kehidupan kamu semuanya sangat-sangat kacau, dan diri kamu pun menerima suatu beban atau tanggung jawab dari hasil ikatan tersebut. Ini dia guys. Ada kata penyesalan yang sudah membuat diri dia sadar. Benar-benar sangat sadar ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati, di mana ketika 3 pedang ini mengarah terhadap satu hati, seakan-akan pedang ini membuat diri kamu merasa sangat trauma, membuat diri kamu berada di dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa. Di saat diri kamu tidak tahu harus berbuat apa, kamu pun masih memegang suatu beban yang dimana beban itu seakan-akan tidak membuat kehidupan kamu bahagia, melainkan kacau. Three of Swords. Kamu, dia, dan pihak lain. Pihak lain inilah yang menjadi pemisah antara diri kamu dengan diri dia. Akan tetapi, kehadiran pihak lain ini membuat seseorang sudah menyadari bahwasannya ketika diri seseorang ini mengabaikan diri kamu, justru seseorang ini pun menerima suatu perasaan yang begitu sangat sakit dari pihak ketiganya. Ini dia guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya lagi, kemunculan kartu Three of Swords ini
Seseorang yang sudah menyadari bahwasannya dia sudah memperlakukan kehidupan orang di masa lalu benar-benar di luar dari batas. Di sisi lain, kemunculan kartu Three of Swords ini seakan-akan sebagai pelengkap dari kartu sebelumnya. Pedang, pedang, dan pedang. Semua mengarah terhadap diri kamu sehingga membuat sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan terkoneksi dan menerima kata penyesalan. Ini dia guys. Kamu bisa melihat sendiri, 3 kartu yang saya pegang ini semua pedang. Pedang dan pedang yang begitu sangat tajam mengarah terhadap kehidupan kamu. Perasaan, pemikiran, sisi batinmu. Luar biasa pedang ini. Kita lihat kartu selanjutnya apabila saya menutup kartu Nine of Swords. Muncul kartu Queen of Wands. Sekali lagi muncul kartu Queen of Wands. Kemunculan kartu Queen of Wands yang baru saja saya angkat ini mengarah terhadap seseorang guys. Yang dimana seseorang ini lagi-lagi saya mengatakan bisa saja saya kategorikan terhadap energi di masa lalu kamu, bisa saja saya kategorikan terhadap pihak lain atau pihak ketiga, atau bisa saja terhadap energi baru. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu contoh saja terhadap energi di masa lalu kamu, mungkin untuk saat ini masih kata penyesalan yang sedang dia terima. Masih kata penyesalan, tetapi diri dia masih menjalani hubungan itu terhadap pihak ketiga. Saya kurang memahami bagaimana pola pikir manusia ini. Dia menyadari sudah pernah membuat kehidupan kamu itu sangat kacau, sangat memberikan diri kamu sakit hati, dan melakukan pengkhianatan, tetapi diri dia tetap menjalani hubungan terhadap pihak ketiganya. Ketika diri dia menjalani hubungan terhadap pihak ketiganya, justru pihak ketiganya hanya untuk memberikan diri dia suatu beban. Beban dan tanggung jawab yang harus dia turuti terhadap pihak tersebut. Hubungan itu hanya berupa beban, guys. Hubungan itu hanya berupa tanggung jawab yang harus diberikan. Kalaupun berbicara terhadap perasaan, saya rasa itu hanya sekedar omong kosong. Di balik dari omong kosong itu ada yang mau diambil. Ini dah guys. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu Queen of Swords. Seseorang yang duduk di atas kursi singgasananya, baik pria ataupun wanita, di mana ketika diri dia duduk, ada sesuatu hal yang dipegang oleh tangannya. Yang dipegang tangannya itu wak geng adalah pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil kata pedang ini wak geng, mungkin diri dia berusaha untuk menyalurkan kata penyesalan walaupun diri dia menjalin masih tetap menjalin hubungan terhadap pihak ketiga. Dia berusaha untuk memberikan suatu koneksi terhadap diri kamu, tetapi diri kamu sudah menutup koneksi tersebut karena memang kamu berpikiran untuk apa ini orang memberikan koneksi tetapi dia masih tetap menjalani hubungan kotor tersebut. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini
saya akan mengarah terhadap seseorang di luar dari kata seseorang yang saya katakan tadi. Berarti saya kategorikan ada dua seseorang. Ada seseorang yang menyerang energi di masa lalu kamu di sini. Atau bisa saja seseorang berusaha untuk menyerang diri kamu agar perencanaan yang sedang kamu susun tidak sesuai dengan rencana kamu. Kalaupun ada seseorang yang ingin menyerang manusia ataupun energi di masa lalu kamu, tujuannya cuma satu, agar memberikan suatu tanggung jawab sesuai dan keinginan pihak ketiganya. Pihak ketiga di sini selalu menyerang, pihak ketiga selalu menuntut, pihak ketiga menginginkan kestabilan, pihak ketiga mendapatkan kemakmuran. Tetapi caranya berbeda. Caranya menuntut dan menyerang manusia ini. Ketika pihak ketiga menyerang manusia ini, dia masih terkoneksi, guys. Tetapi menimbulkan kata penyesalan dan menyadari bahwasannya itu merupakan kesalahan yang begitu sangat besar. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa kakak mengatakan dia menyesal dan dia menyadari, tetapi dia tetap masih menjalankan hubungan tersebut? Kamu bisa menelaah sendiri maksud dari perkataan saya. Bisa saja koneksi tersebut dipermainkan oleh pihak ketiga. Dipermainkan oleh pihak ketiga, guys. Kamu bisa menyadari sendiri, kamu berkomunikasi sama energi masa lalu kamu, tetapi selalu gagal. Kenapa? Karena koneksi itu secara tidak langsung dipatahkan oleh pihak ketiga. Itu dia, guys. Kalau saya masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Five of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Wow. Mengabaikan diri kamu, seseorang merasa menyesal. Mengabaikan diri kamu, seseorang menerima permasalahan. Mengabaikan diri kamu, seseorang memberikan suatu pertengkaran. Mengabaikan diri kamu, seseorang merasakan kekacauan. Mengabaikan diri kamu, seseorang tidak menerima kestabilan. Mengabaikan diri kamu, seseorang menyadari kekacauan yang dia berikan terhadap diri kamu. Mengabaikan diri kamu, seseorang menjalankan hubungan terhadap pihak lain penuh dengan beban dan tanggung jawab. Mengabaikan diri kamu, seseorang menerima rasa sakit hati dari pihak ketiga. Mengabaikan diri kamu, seseorang menerima suatu kemanipulatifan dari orang lain. Mengabaikan diri kamu, seseorang mendapatkan suatu perlakuan yang tidak sebatasnya. Capek saya, wak geng, ngos-ngosan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut karena ketika diri saya menarik ketiga zodiak tersebut seakan-akan memberikan suatu aura positif terhadap seseorang tersebut. Jadi, saya hanya mengambil dari posisi negatifnya agar kartu sebelumnya bisa benar-benar sinkron dengan kartu terakhir yang keluar ini. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini, seseorang yang tetap melangkah untuk kedepannya, tetapi ketika diri dia tetap melangkah, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya, lampion dan tongkat. Kalau saya menyatukan antara lampion dengan tongkat, mungkin ada sisi kekhawatiran dan sisi kewaspadaan. Kalau saya menarik dari kata kekhawatiran terhadap kemunculnya kartu penyesalan,
Dia menyesal terhadap kekacauan yang dia berikan terhadap diri kamu, tetapi dia benar-benar merasa khawatir apakah diri dia bisa dimaafkan. Kalau saya menarik dari posisi kewaspadaan, diri dia menyesal, tetapi pemikiran dia terkoneksi dan masih menjalankan hubungan tersebut terhadap pihak ketiga. Tetapi ketika diri dia menjalankan hubungan tersebut, dia selalu penuh dengan kewaspadaan. Karena memang hubungan itu didasarkan secara kemanipulatifan, bukan berdasarkan dari perasaan. Wah geng, saya sudah ngos-ngosan menyatukan sisi energi kamu dengan menyatukan sisi energi di masa lalu kamu. Itu membutuhkan suatu energi yang harus terkoneksi terhadap diri saya. Tersedot energi saya, wak geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Kesimpulan itu cukup sederhana dan cukup simpel. Seseorang untuk saat ini menyesal setelah mengabaikan diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.